Nah, selanjutnya selesai tinjauan awal atau validasi model, perbandingan antara model dan BIG. Selanjutnya, hasil model ini akan ditinjau lebih jauh lagi untuk melihat pola muka airnya. Nah, pola muka air sendiri akan diamati dalam 6 kondisi, misalkan yaitu pasang purnama, surut purnama, hingga pasang perbani dan surut perbani. Nah, sebelumnya untuk menjelaskan pasang purnama dan surut purnama dan yang lain ini bisa dilihat di gambar. Jadi pasang surutnya grafiknya seperti ini. Ada saat pasangnya tinggi, surutnya rendah. Ada saat pasangnya kecil, surutnya kecil. Dengan pasang tinggi dan surut yang besar juga ini namanya kondisi purnama. Dan nilainya yang kecil ini namanya perbani. Dan yang di tengah-tengah ini kita beri nama harian. Jadi akan dipilih 6 kondisi. Nah, pertama kita copy buat grafik dummy, misalkan sheet dummy khusus kondisi pasang surut pasut. Lalu kita bisa hilangkan si modelnya ini, yang BIG-nya kita bisa delete dulu ini untuk sementara. Terus kita copy bawa ke waktu tinjauan khusus. Nah, sebelumnya kita bawa ini dia ke belakang send to back. Oh iya, ke sini. Oke. Dan agar tidak mengganggu dia sampai sini. Oke. Jadi pasang purnamanya kira-kira di sini, pasang perbadinya di sini, pasang hariannya di sini. Nah, ini bisa kita detailkan gambarnya, misalkan dari tanggal 6, berarti 56 tambah 6 yaitu 62, dan sekitar tanggal 17 itu berarti 62 tambah 10 berarti di sini. Nah, di sini terlihat yang dimaksud purnama adalah ya saat pasangnya tertinggi, di nama di sini. Nah, jadi ini purnama kita berikan dot hitam. Jadi dia warnanya kita bisa double klik. Nanti kita klik di sini. Nah, kita klik di sini. Nah, terus kita berikan marker khusus. Kita berikan marker dia built-in. Terus ukurannya 5. Terus warnanya adalah hitam. Begitu juga di sini. Kita beri kita perlakukan sama, hitam. Nah, ini telah saya isi semua. Yang hitam adalah kondisi purnama, yang kuning adalah kondisi harian, yang merah adalah kondisi perbani. Yang di atas 0 itu adalah pasang, yang di bawah 0 itu adalah surut. Ukurannya 10 dan garisnya merah. Ini sebagai contoh saja. Nah, selanjutnya ini disimpan dulu. Kita akan melakukan visualisasi pola muka air. Jadi kita kembali ke ini, bisa di minimize. Kembali ke quick plot. Dan kembali ke file trim. Nah, di file trim ini kita ingin melihat muka air, dan ini fieldnya sudah benar, yaitu water level. Dan kita bisa pilih satu waktu, misalkan 169, atau itu adalah 1 Maret 0000, ganti time step-nya. Terus bisa kita quick view. Nah, jadi ini tampilan muka air saat tanggal 1. Nah, cuma skalanya ini kita perlu ganti. Nah, dari grafik sendiri, misalkan grafik ini yang paling tingginya sekitar 0,5, yang paling rendahnya juga 0,5. Maka kita ganti color limitnya manual, maksimumnya 0,5, minimumnya minus 0,5. Terus kita quick view, jadi tampilannya seperti ini. Ini saat kondisi pasang purnama. Misalkan dalam maksud saya dalam kondisi 1 Maret pukul 00.00.
Nah, selanjutnya kita ingin tahu, kita overlay lagi dengan base map atau peta dasar. Kita klik plot manager, terus kita klik add geodata items seperti sebelumnya, kita add Bing. Nah, untuk ini sendiri sudah ada water level dan peta dasar, dan bisa kita overlay juga dengan arus, yaitu depth average velocity. Nah, yang arusnya ini kita overlay dengan vektor. Contoh vektornya itu seperti ini. Nah, cuma dalam gambar ini dia kurang jelas karena vektornya sangat-sangat kecil, makanya perlu diskalakan. Misalkan kita ganti dengan uniform, faktornya misalkan 5. Kita klik view, penampilannya jadi lebih menarik. Kita coba kecilkan lagi, dan kita lihat 4, dan dirasa 4 ini sudah cukup. Jadi kita bisa minimize, di close, dan nanti kita tambahkan vektor ini ke dalam gambar 5. Nah, untuk menambahkannya sendiri lagi di plot manager kita pilih figure 5, lalu klik add to plot. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Nah, untuk menghubungkan dua gambar ini, jadi dia bisa bergerak dua-duanya, klik di gambar figure 5, lalu klik P yang di bawah ini, terus klik water level, klik kiri di time, terus klik kiri yes. Nanti di sini juga depth average velocity-nya pastikan dia tercentang dua-duanya. Jadi saat dia digerakkan, nah dia akan terlihat seperti ini. Jadi arusnya bergerak, water levelnya bergerak. Nah, untuk memperlihatkan pola arus, pola muka air di waktu tertentu, kita harus tahu dulu waktu yang dituju adalah pada saat tanggal berapa. Nah, kita kembali ke PowerPoint, kita zoom, kita cek titik hitam ini. Dia tulisannya adalah, kita tuju ke titik hitam ini, dan nanti akan terlihat dia tanggal berapa, yaitu dia tanggal 9 jam 00.00. Jadi 9 Maret 2021 pukul 00.00. Jadi yang digambar ini sendiri kita harus geser figure 5 tadi. Kita geser dia hingga 9 Maret. Bisa kita geser manual. Nah, kalau kita klik kiri di space-nya, dia akan mundur 10 jam. Mundur 10 jam. Dan ini adalah tampilan untuk kondisi pasang purnama. Nah, jadi akan kita ambil gambar masing-masing pasang purnama, pasang surut purnama, pasang harian, hingga surut perbani. Nah, yang pertama untuk pasang purnama, kita klik di sini, lalu kita klik file, export, figure 5, kita klik OK, visual kita beri nama misalkan figure 7. Selanjutnya untuk yang surutnya dia adalah jam 9 pagi. Jadi kita bisa balik ke figure 5, lalu kita majukan, terus kita mundurkan satu kali, jadi jam 9 tanggal 9 Maret jam 9 pagi. Export lagi, terus kita kasih nama yang berbeda, figure 8. Nah, terus kita lihat lagi pasang harian, dia tanggal 12 Maret jam 3. Nah, ini bisa kita geser 12 Maret jam 3. Ini kondisi pasang harian, terus kita ekspor lagi. Ini akan saya lanjutkan seterusnya hingga surut perbani. Semua gambarnya sudah saya ekspor. Nah, sekarang sisa di input ke PowerPoint. Mulai dari figure 7, figure 8, figure 9, figure 10, figure 11, figure 12. Jadi tampilannya akan seperti ini. Ini adalah waktu tinjauan khususnya, ada pasang purnama hingga perbani, surut perbani. Ini kondisi saat pasang purnama, ini saat surut, pasang harian, surut harian, pasang perbani, surut perbani.